قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qabl min naris samum. Dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang hitam. Wal jan, dan jin, yaitu iblis sebagai abul jin, nenek moyangnya jin, khalaqnahu min qabl min naris samum, telah kami ciptakan lebih dahulu dari api yang sangat panas. Dari api yang sangat panas. Sehingga di sini kita akan dahulukan penjelasan tentang penciptaan jin. Jin sebagaimana dalam hadis Aisyah di Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya material penciptaan jin ini dari api. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah di Sahih Muslim, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jannu awil jin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Ini kita sudah bahas. Kemudian Allah menciptakan jin dari api. Dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah diberitakan kepada kalian, yaitu dari tanah. Pertanyaannya, apakah semua jin tercipta dari api? Jawabannya tidak. Tapi aslu khalqihim, penciptaan awal mereka dari api. Setelahnya mereka yatanasalun, mereka jin ini saling berkembang biak. Sebagaimana Adam alaihi salam diciptakan dari tanah. Apakah keturunannya dari tanah juga? Tidak. Allah sebutkan penyebutan Nabi Adam dan keturunannya ini dalam satu ayat di dalam Al-Quran di surat As-Sajdah. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min wali wala syafi'in afala tatadhakkarun yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa khalaqal insana min tin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang selalu memperindah apa saja yang Dia ciptakan. Wa khalaqal insana min tin. Kemudian Allah ciptakan manusia dari tanah. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah jadikan keturunannya tercipta dari air. Dari sperma laki-laki yang bertemu dengan sel telur perempuan. Maka demikian pula jin. Mereka ini saling menikah di antara mereka. Allah berfirman tentang penyebutan jin ini yang mereka juga memiliki keturunan dan berkembang biak di dalam surat Al-An'am. Allah berfirman, ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Wahai sekalian para jin, jumlah kalian telah lebih banyak dari manusia. Jumlah kalian telah lebih banyak dari manusia. Maka jin, walaupun asal penciptaannya adalah dari api, tapi tubuh mereka bukan api. Sebagaimana manusia diciptakan dari tanah asalnya. Apakah tubuh kita ini tanah? Kalau kita lukai misalnya otot kita ini, apakah yang keluar tanah ataukah yang keluar darah? Yang keluar darah. Maka tidak perlu lagi membuat cerita-cerita katanya ada yang
berkata saya tidak percaya kok bisa jin itu diazab di neraka, kok bisa jin merasakan sakit, bukankah dia diciptakan dari api? Jawabannya adalah diciptakan dari api, yaitu material yang pertama dengannya Allah menciptakan jin. Setelah itu mereka memiliki jasad yang sudah bukan api lagi. Sebagaimana manusia asal penciptaannya dari tanah. Setelah dari tanah ini Allah tiupkan ruh ke dalamnya, berubah menjadi manusia yang terbentuk dari kulit, daging, tulang, dan darah. Maka manusia kalau digabungkan dengan tanah maka tidak akan menyatu karena sudah berbeda partikelnya. Demikian pula jin, wujud jin digabungkan dengan api tidak menyatu, sehingga jin ini akan merasakan sakit. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin ini, ada sekelompok jin mereka ditempatkan di bumi. Ada sekelompok jin ditempatkan di bumi sebagaimana yang disebutkan banyak ahli tafsir, di antaranya Ibnu Katsir, dan beliau menisbatkannya kepada Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Sekelompok jin ini yang ditempatkan di muka bumi, mereka melakukan pengerusakan dengan pembunuhan dan pertumpahan darah, sehingga mereka dikirimkan malaikat untuk diusir. Dan di antara malaikat yang dikirim bersama iblis. Sebagian ahli tafsir dari kalangan tabi'in mengatakan iblis ini nama aslinya adalah Azazil. Nama aslinya adalah Azazil. Ada kunyahnya. Ada kunyahnya disebutkan sebagai ahli ahli tafsir. Entah itu diambil dari cerita-cerita Bani Israel, tapi tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan tentang nama Azazil dan kunyanya Abu Kardus. Iya, ini nama kunya iblis. Baik. Syaitan atau iblis, mereka ini sebagaimana halnya manusia. Mereka makan, mereka minum, mereka juga menikah, berkembang biak sebagaimana halnya manusia. Adapun dalil tentang iblis ini, mereka berkembang biak, tadi kita sudah sebutkan di dalam surat Al-An'am. Dalil tentang jin makan dan juga minum ini ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahwasanya Nabi SAW melarang sahabat-sahabatnya untuk beristinja dengan tulang atau dengan kotoran hewan ternak. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yustanja bil 'idhami aw bir rawth. Fasu'ila anhu, Rasulullah ditanya kenapa tidak boleh beristinja dengan hal tersebut. Qala huwa zadu ikhwanikum minal jin. Karena itu adalah bagian untuk saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Dan ketika sekelompok jin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan syariat halal dan haram kepada mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan walakum kullu 'azmin dzukira smullahi alaihi fakulu. Halal bagi kalian setiap tulang yang hewannya ketika disembelih disebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca bismillah. Maka tulang adalah makanan jin. Apakah boleh dimakan oleh manusia? Boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala membolehkan hewan-hewan yang dihalalkan tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Yang dilarang terhadap tulang ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an yustanjabih, untuk dijadikan sebagai alat dalam beristinja. Karena zaman dahulu belum, apalagi di Jazirah Arab, itu air sangat sedikit.
Apalagi di musim panas, mereka ketika beristinja, habis buang air besar, mereka membasuh kotoran itu dengan batu, namanya istijmar. Minimal dengan 3 batu. Nah, terkadang mereka mendapati dedaunan kering, maka digunakan. Kalau kita zaman sekarang masih ada yang beristinja dengan cara seperti ini, tapi dengan tisu. Ya, ini dikiaskan dengan istijmar. Jadi tidak harus menggunakan air, walaupun air lebih afdal. Yang Allah Subhanahu wa taala puji penduduk Quba karena ketika mereka beristinja menggunakan air. Di dalam surat At-Taubah Allah berfirman, "Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Baik, maka yang dilarang dari tulang ini adalah ketika digunakan untuk beristinja. Adapun dimakan sah-sah saja. Apalagi tulang lunak dari apakah itu dari ayam ataupun dari hewan-hewan yang halal lainnya, maka ini boleh, tidak ada larangannya. Karena larangannya itu yang Allah larang apabila membahayakan tubuh. Misalnya jeroan hewan. Apa hukum memakan jeroan hewan ini? Apakah itu ati ataupun yang lainnya? Apa hukumnya? Hukum asalnya mubah, tapi bisa menjadi haram ketika bisa mengakibatkan kolesterol langsung naik pada puncaknya dan bisa membinasakan seseorang. Maka ini diharamkan bukan karena memakan ati tersebut, tapi karena faktor lain, yaitu bisa membahayakan diri. Dipahami ini? Baik, jadi tulang apakah boleh dimakan? Boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum, dan Allah sudah merinci apa saja yang diharamkan untuk kalian. Allah sudah merinci semua yang diharamkan, sudah Allah rinci, sebutkan satu persatu. Kalau Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran, disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Ketika tidak ada penjelasan tentang pengharaman tulang, maka menunjukkan bahwasanya tulang ini tidak termasuk kepada perkara-perkara yang diharamkan. Baik, kita lanjutkan. Ini sebenarnya pembahasan tentang jin sangat panjang, tapi saya ringkas dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Juga di antara yang menunjukkan jin makan dan juga minum, di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'kulu bishimal wa la tashrabu bishimal." Jangan makan dengan tangan kiri. Jangan juga minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalih. Karena syaitan, jin, ketika mereka makan atau minum, mereka menggunakan tangan kiri. Maka jangan menjadi teman syaitan. Adapun yang diperintahkan untuk seorang muslim sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Amr ibni Abi Salamah radhiyallahu anhuma, suatu ketika dia makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Rasulullah, "Ya ghulam, samillaha wa qul biyaminik wa qul mimma yalik." Wahai anak kecil, bacalah bismillah ketika engkau makan dan makanlah dengan tangan kananmu. Baik. Baik. Di mana jin ini berada? Jin yang pertama yang akan kita bahas tempat-tempat mereka adalah bos dari para jin, yaitu Abul Jin Iblis. Iblis memiliki singgasana di atas laut. Di dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadha'u iblis 'arsyahu 'alal ma'." Iblis ini meletakkan singgasananya di atas air, di atas laut. Thumma yab'atsu sarayah. Kemudian dia mengutus utusan-utusannya fayaftinunan nas. Tujuannya untuk memfitnah, menguji, menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan kesalahan. Lalu dari utusan-utusannya ini ada yang datang melapor. "Wahai Iblis, tadi saya terus bersama manusia ini sampai akhirnya saya melakukan ini dan itu." Kata Iblis, "Ente nggak ada apa-apanya." Lalu datang
utusannya yang lain. Begitu sampai kepada iblis, dia mengatakan, farraqtu baina fulan wa zawjih. Aku telah berhasil memisahkan, yaitu menjadikan antara seorang suami dengan istrinya berpisah dan bercerai. Dan ini tujuan yang paling dicintai oleh iblis. Fayuqarribuhu fayudnihi ilai. Maka ketika utusannya ini melapor dengan laporan demikian, iblis pun menempatkannya duduk paling dekat dengannya. Ini sebagaimana Allah berfirman, di antara tujuan syaitan dan juga tujuan ilmu sihir, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Di antara tujuan utama sihir, perdukunan, dan ini semua ilmu dari iblis adalah untuk memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Maka berhati-hati ketika ada hal-hal yang menuju kepada percekcokan suami dan istri. Baik. Adapun jin-jin dari keturunan iblis ini, mereka berada di berbagai tempat. Yang pertama di dalam al-hujur, di dalam lubang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil juhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seorang buang air di lubang. Tentunya lubang yang dimaksud di sini adalah lubang yang terbentuk bukan karena campur tangan manusia, seperti misalnya kloset atau tempat-tempat untuk buang air lainnya yang memang dibuat oleh manusia, ini tidak termasuk. Yang dimaksud adalah lubang yang dibuat oleh binatang-binatang atau serangga, seperti lubang ular dan lubang tikus misalnya, tikus tanah. Ini tidak boleh. Al-Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan dua hikmah. Hikmah yang pertama, larangan untuk tidak buang air di tempat yang lubang ini. Yang pertama, dikhawatirkan lubang tersebut adalah lubang hewan yang berbisa. Sehingga misalnya dia lagi pipis, nanti dia tersengat sesuatu yang dia akan mengalami penyesalan yang sangat panjang dalam kehidupannya. Ini hikmah yang pertama, karena ini aset yang paling penting baginya. Kemudian hikmah yang kedua itu tadi adalah tempat jin. Dan kalau jin sudah terzalimi, maka orang yang terzalimi dia boleh membalas sesuai dengan kezaliman yang diberikan kepadanya. Baik. Juga jin, syaitan ini, mereka menempati tempat-tempat seperti kamar mandi. Sehingga Nabi SAW setiap kali hendak masuk kamar mandi, sebelum mendahulukan kaki kiri beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari, kata Ibnu Katsir, banyak para ulama menafsirkan al-khubuth yaitu jin laki-laki. Wal khaba'ith jama' dari khabitha yaitu jin perempuan. Maka ini diantara tempat-tempat jin di muka bumi ini. Juga sebagian mereka menempati peredaran darah manusia. Sebagaimana dalam hadis Safiyah bintu Huyai bin al-Akhtab dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di bulan Ramadan ketika beliau sedang i'tikaf dan mengantar istrinya pulang ke rumah, kata beliau ketika ada dua orang sahabat mengatakan, innaha Safiyah, sesungguhnya dia adalah istriku Safiyah. Lalu kedua sahabat ini, ya Rasulullah, apakah pantas kami meragukan engkau? Maksudnya jangan sampai dua sahabat ini berpikir Rasulullah berjalan dengan wanita lain. Lalu kata Rasulullah, ini istriku Safiyah, Safiyah bintu Huyai. Kemudian kata Nabi SAW, sengaja saya segera putus agar kalian tidak berpikiran macam-macam. Fa inna syaitan
yajri bibni Adam majrad dam. Karena syaitan itu mengalir di tubuh manusia sesuai dengan mengalirnya darah di dalam tubuh manusia. Baik.